Program Keluarga Harapan atau PKH adalah program pemberian bantuan sosial tunai bersyarat kepada keluarga miskin dengan tujuan meningkatkan taraf hidup, mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan, menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan, mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal. Untuk mendapat bantuan PKH, harus memiliki minimal salah satu komponen, yaitu komponen kesehatan dengan kategori ibu hamil dan anak usia 0-6 tahun, komponen pendidikan dengan kategori anak usia SD, SMP, dan SMA, komponen kesejahteraan sosial dengan kategori disabilitas berat dan lanjut usia 70 tahun ke atas. Bantuan disalurkan setiap 3 bulan. Cek daftar kepesertaan Bansos PKH melalui cekbansos.kemensos.go.id. Jika menemukan masalah, laporkan ke 021 3144 321 atau di WhatsApp di 0811 1500229. Ayo, kita kawal bantuan sosial PKH untuk Indonesia sejahtera. Nama-nama penerima PKH yang akan cair dan tidak cair di tahun 2022 nanti tahap yang pertama. Nah, kira-kira siapa saja ya? Apakah kalian termasuk yang cair atau tidak cair? Dan bagaimana cara untuk mengetahuinya? Simak terus. Nah, oke, kita langsung saja pada berita intinya ya, teman-teman. Di sini ada penjabaran soal KPM PKH yang pasti bisa cair di tahap yang pertama di awal tahun depan ya, di tahun 2022 nanti. Nah, baik untuk KPM lama maupun KPM baru masih memiliki kesempatan akan cair ya. Tetap sama-sama akan cair asal masuk kategori berikut ini. Nah, yang pertama, nama KPM sudah valid dan padan, baik di Dukcapil daerah maupun Dukcapil pusat. Nah, jadi untuk yang NIK-nya atau NIK-nya belum online, silakan di-online-kan terlebih dahulu ke Dinas Sipil ya, teman-teman, atau Dukcapil. Nah, kemudian yang kedua, nama KPM sudah masuk di New DTKS. Jadi, silakan kalian cek apakah masih terdaftar sebagai penerima atau tidak. Di linknya cek bansos.kemensos.go.id atau di aplikasi cek bansos. Kemudian yang ketiga, nama KPM berstatus ya sebagai KPM PKH dan telah memiliki ID BDT di DTKS. Nah, jadi untuk mengetahuinya silakan kalian cek juga ya di aplikasi cek bansos atau di link cekbansos.kemensos.go.id. Kemudian yang keempat, nama KPM PKH tercatat sebagai KPM yang berkomitmen di data laporan pendamping. Nah, jadi silakan konfirmasi atau koordinasi dengan pendamping PKH masing-masing ya. Nanti agar bisa di cross check datanya apakah masih terdaftar atau tidak. Kemudian yang kelima, nama KPM tetap memiliki komponen sesuai dengan aturan dari PKH. Nah, pastikan untuk yang memiliki anak sekolah itu harus memiliki anak sekolah ya. Jika anak sekolahnya sudah lolos atau sudah lulus, itu berarti sudah tidak ada komponen PKH-nya atau anak sekolahnya ya. Jadi akan digraduasi secara alami. Kemudian yang keenam, nama KPM masuk SK penetapan yang dikeluarkan oleh Dirjen Jaminan Sosial Keluarga atau JSK. Nah, jadi pastikan kalian masih terdaftar atau mendapatkan SK ya sebagai penetapan penerima PKH. Kemudian yang ketujuh, nama KPM telah masuk ke dalam SP2D yang telah diterbitkan. Nah, jadi untuk bisa cairnya itu harus ada masuk ke dalam data SP2D ya, teman-teman, atau data bayar. Nah, jadi silakan jika ada pencairan tanyakan ke pendamping PKH masing-masing ya, apakah namanya masuk SP2D atau tidak. Karena untuk yang belum masuk SP2D itu belum ada pencairan ya, teman-teman. Nah, jadi apabila KPM masuk ke dalam kategori tersebut, insya Allah pasti akan cair PKH-nya ya di tahun 2022 nanti. Selama tidak masuk ke dalam kategori di atas atau yang tadi, maka kecil kemungkinan bahkan mungkin belum bisa cair PKH-nya ya, teman-teman, di tahun 2022 mendatang di termin yang pertama. Nah, dan berikut adalah kategori KPM PKH yang tidak akan cair di tahap yang pertama di tahun 2022 mendatang ya, sesuai hasil pemutahiran data di bulan November 2021 kemarin.
Nah, yang pertama, KPM PKH yang sudah tidak punya komponen lagi dan telah dilaporkan secara offline. Nah, misalkan untuk yang memiliki anak sekolah dan anak sekolahnya sudah lulus, maka dipastikan tidak akan cair ya, karena komponen anak sekolahnya tidak ada lagi. Nah, sebab pada tahap yang keempat kemarin masih ada yang cair walau tidak punya komponen, tetapi pada tahap yang pertama mendatang dipastikan sudah tidak cair lagi. Kemudian yang kedua, KPM yang sudah meninggal dunia dan namanya telah terrekor atau tercatat di Dukcapil sehingga oleh Kemensos rekeningnya dinonaktifkan. Nah, jadi untuk yang sudah meninggal KPM-nya dipastikan tidak akan cair ya, karena ada pendataan ulang. Nah, kemudian yang ketiga, KPM yang memiliki pekerjaan yang tidak boleh dapat bansos adalah seperti PNS, TNI Polri, atau pegawai BUMN, BUMD, guru atau dosen yang sertifikasi juga yang termasuk P3K. Nah, jadi untuk yang memiliki pekerjaan seperti itu dipastikan tidak akan mendapatkan bantuan lagi ya teman-teman dari pemerintah. Nah, kemudian yang keempat, KPM yang memiliki rekening bansos dalam hal ini KKS-nya ternyata gagal on-span di bank ya teman-teman. Nah, seperti data antara di EKTP dengan di bank berbeda, baik nama maupun nomor NIK, sehingga status rekeningnya tidak aktif. Kemudian yang kelima, data KPM tidak padan dengan Dukcapil, baik di daerah maupun pusat. Nah, jadi pastikan terlebih dahulu ya, apakah sama atau tidak, atau online atau tidaknya ya nomor NIK kalian. Silakan kalian cek ke Dukcapil atau bisa kalian cek secara online ya, nomor NIK-nya atau nomor KTP-nya. Nah, jadi KPM bisa cek ya nama nantinya lewat aplikasi cek bansos usul sanggah atau link Google cekbansos.kemensos.go.id. Nah, seperti yang tadi saya bilang ya, untuk mengetahuinya apakah terdaftar atau tidak, bisa kalian cek di linknya cekbansos.kemensos.go.id. Dan lihat status keterangannya ya teman-teman serta periodenya, supaya tahu dapat bantuan sosial atau tidak. Nah, sebab walaupun PKH tahap keempat kemarin cair, tetapi belum bisa jadi jaminan ya, belum bisa jadi jaminan bakal cair lagi di tahap yang pertama di tahun 2022 mendatang. Nah, apabila di New DTKS tersebut status kepesertaannya itu ada yang masih tanda strip atau minus, maka kemungkinan tidak akan ada pencairan di tahap yang pertama nanti. Nah, jadi untuk yang kategorinya, periodenya, dan keterangannya strip, maka belum bisa cair ya teman-teman. Nah, jadi itulah kategori yang bisa cair dan tidak bisa cair di tahun 2022 nanti ya teman-teman untuk bantuan PKH.